ya, terutama kelas 7 dan kelas 8. Buat saya ini sesuatu sekali begitu ya untuk bicara di depan kelas SMP di mana ada anak saya juga begitu ya. Karena biasanya saya ngomong sering tapi ngomongnya tidak di depan anak-anak ya, di depan orang dewasa. Jadi buat saat ini memang sesuatu juga begitu saya harus bicara di depan anak-anak. Mudah-mudahan anak-anak semua berada dalam sehat walafiat, apalagi dalam keadaan pandemi seperti ini. Tentunya kita harus terus menjaga kesehatan kita ya, patuh dengan prokes ya dimanapun berada, supaya kita bisa terus menghindar dari penyakit yang sekarang sedang tersebar. Baik, anak-anak sekalian, ini udah pada bangun semua belum nih? Halo? Udah, Bu. Oh ya, ada yang jawab. Ayo dong pada pengen dengar suaranya sebentar, pada jawab. Udah, Bu. Udah semua. Udah, Bu. Soalnya ada yang belum, tapi kok bisa jawab ya? Bu. Udah semuanya. Iya. Kalau gitu, kalau biar bangun semua, kita nyanyi dulu boleh nggak Pak Yusuf? Sekarang Ibu pengen ngetes nih, pada tahu lagu nasional nggak? Coba kita nyanyi Halo Halo Bandung bareng-bareng. Halo Bandung. Halo Bandung. Bantuin. Ya, jangan-jangan Pak Yusufnya ngapal. Udah lupa kayaknya Halo Bandung. Ayo dibuka semua, coba. Tahu, di-unmute semua sebelum siap itu. Tuh, ditantang. Ayo, Ibu pengen dengar, biar kita semangat. Soalnya agak mendung nih, kalau nggak semangat nanti ibunya juga mau ngomong juga jadi ngantuk ya. Ayo dibuka semua, coba audionya di unmute semua. Tuh, ayo. Ayo. Masa anak Ibnu Hajar nggak berani? Ayo berani, buka, harus pede. Pede itu bagian dari soft skill. Percaya diri. Nah, itu kan. Pede itu bagian dari soft skill. Iya. Ayo dibuka sekarang, siapa yang mau mimpin nyanyi? Bu Novi yang mimpin ya? Siap-siap telinganya. Iya, bareng-bareng sama saya. Ayo, tapi dibuka dulu dong. Ini masih pada di-unmute. Nanti kedengarannya cuma ini doang suaranya. Komat kamit aja. Ayo, kita nyanyi bareng-bareng biar semangat. Ayo. Ayo, belum pada dibuka nih. Masih pada ditutup. Bagiannya disuruh nyanyi, diem semua. Ayo dong. Nah, ini bagian dari soft skill. Sambil ngetes nih soft skillnya anak-anak Siha gimana. Aduh. Anaknya anak Pak Yusuf sama anak Bu Novi gimana nih? Ayo buka gitu. Ayo buka, cuma buat buka suara aja, masa nggak pede? Ayo pede. Kalau di offline pasti bersuara, Bu. Gitu ya, Pak ya. Pada diem. Ayo kita mulai deh ya. 1, 2, 3. Halo. Halo Bandung. Kota berlian. Halo. Bandung. Kota beriangan. Ini sudah ya berjumpa dengan sekarang sudah menjadi lautan api meribu kembali. Gitu kayak tepuk tangan bareng-bareng semua. Ayo, tepuk tangan buat kita semua. Itu bagian dari soft skill, harus berani. Karena kalau kita tidak pede, tidak berani maju, kita tidak akan bisa menyampaikan hal-hal yang menjadi keunggulan dari diri kita masing-masing. Jadi bagiannya harus dipenuhi. Nah, oke, saya akan share screen. Sebentar. Oke, mana tadi? Baik, sudah bisa dilihat? Sip, sudah. Bisa dilihat ya, Pak? Sudah, Bu. Oke, saya view dulu biar kelihatan lebih bagus. Oke. Baik. Pak Yusuf, Bu Novi, dan anak-anak sekalian, terima kasih ya ini. Hari ini kita ada di kelas inspirasi SMP Siha, dan saya sangat bangga begitu ya menjadi bagian dari Siha, karena anak-anak saya sekolah di Siha ini sudah sejak SD ya, jadi sudah 6 tahun di SD ditambah dengan SMP. Baik, seperti Pak Yusuf tadi sampaikan, selamat berkenalan dengan saya begitu ya. Nama saya
Bu Muti Arintawati, tapi semua orang panggil saya Bu Muti ya. Saya punya kenalan dari hampir seluruh dunia, itu semua sekarang memanggil saya dengan panggilan Bu Muti. Jadi anak-anak silahkan juga memanggil saya Bu Muti. Saya kalau ditanya tugas utama apa, tugas utama adalah sebagai ibu begitu ya. Ibu dari 2 murid SMP SIHA. Mungkin tadi Pak Yusuf sudah menyebutkan namanya, dari kelas 7 dan kelas 8. Dan itu adalah tugas yang paling membanggakan buat saya dibanding tugas-tugas yang lain. Kemudian di SMP SIHA, saya jadi sekretaris komite. Kalau Pak Adi kemarin adalah ketua komite, maka saya sekretarisnya. Meskipun komite ini kelihatannya agak kurang bisa aktif ya, apalagi dengan kondisi pandemi sekarang. Dan hari ini saya diundang selain sebagai orang tua, tadi Pak Yusuf sudah menyampaikan bahwa saya bekerja di LPPOM MUI. Apa itu LPPOM MUI? Yaitu Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia. Nah itu, dan saya bekerja di sini sudah lama ya, sudah sejak tahun 1994, jadi sudah lama sekali. Jadi saya mulai dari awalnya adalah mulai membantu direktur yang dulu, yang pertama kali saya masuk, membantu beliau menulis artikel di koran, waktu itu koran Republika, punya kolom tentang halal, dan kemudian saya meminta waktu itu kepada beliau untuk bisa membantu, dan waktu itu saya memang sama sekali tidak seperti ingin bekerja untuk dengan memperhitungkan gaji dan sebagainya gitu ya. Background saya adalah dari teknologi pangan, jadi S1-nya di teknologi pangan dan gizi IPB. Kemudian saya melanjutkan ke S2 juga di IPB untuk ilmu pangan. Jadi itulah latar belakang pendidikan saya yang kemudian menjadi hard skill, itulah hard skill ya. Kalau kemarin hard skill, maka untuk menjadi seorang auditor, karena kemudian saya menjadi auditor halal di LPPOM, maka itulah yang menjadi hard skill saya, di mana saya punya pengetahuan tentang pangan, bagaimana teknologi pangan, sehingga saya bisa menjadi auditor halal di LPPOM MUI. Dan tentunya harus didukung dengan soft skill yang lain. Nah, itu saya akan cerita lebih lanjut ya. Jadi itu kira-kira gambaran saya ya, perkenalan terlebih dahulu tentang siapa sih Bu Muti ini ya. Baik, berikutnya saya ingin menunjukkan ini ada beberapa produk ya. Jadi kalau kalian pasti sudah banyak kenal, apalagi produk yang paling atas ini. Siapa yang nggak kenal sama produk ini? Gitu ya. Itu BTS bukan? Kayaknya semua suka ya. Itu BTS Mail kali Bu ya? Iya Pak, grupnya BTS Meal. Nah ini produk Samyang, rasanya semua suka ya. Yang di rumah saya juga suka tuh ya, pada suka ini. Jadi kalau ada Samyang itu, kalau nggak ada Samyang rasanya kurang afdol begitu ya. Kemudian di sini ada kosmetik ya, kosmetik. Kebetulan ini kosmetik Wardah ya, mungkin juga cukup dikenal. Kalau yang akhwat yang suka pakai kosmetik barangkali juga sudah mulai menggunakan produk-produk ini Wardah. Kemudian di sini ada ini total, ini adalah deterjen. Ya, saya menampilkan ini tidak dalam rangka iklan ya, ini hanya mau menunjukkan produk saja bahwa ada produk-produk yang disertifikasi halal oleh MUI. Nah, kemudian bagaimana sih cara untuk mengetahui bahwa produk ini halal? Yang paling gampang apa caranya coba? Apa coba, ada yang bisa? Oh iya, saya lupa nyampaikan. Saya punya bawa ini ya, kelihatan nggak nih? Ini ada tumbler, ada 3 Pak Yusuf. Jadi hari ini buat Pak Yusuf dengan Bu Novi. Kelihatan Bu, tumblernya ini Bu. Dalam dunia maya kelihatan Bu. Oh nggak kelihatan ya ini ya? Waduh, ini nggak kelihatan. Oh, tadi kelihatan Bu. Nah itu nah, Bu. Nah ini ya, ada logo. Oh itu buat saya Bu. Ada logo halalnya. Buat yang nanti paling aktif Pak Yusuf silakan dinilai. Gitu. Saya aktif Bu. Kalau paling aktif Pak Yusuf yang paling aktif kayaknya ya. Jadi ada 3 ya, ini ada tumbler 3, ini disediakan buat nanti yang paling aktif ya untuk mengikuti. Bu Novi, tolong dibantu Bu Novi. Ya. Ya Pak, baik. Insyaallah. Oke, tadi ada yang mau jawab, paling gampang untuk lihat produk ini halal apa coba? Siapa yang mau jawab? Iko tadi? tuh Bu, Iko. Oh, Iko dari mana? Kelas berapa? Tolong diperkenalkan sekalian ya, biar Ibu juga kenal. Iko dari kelas berapa?
Iko, ayo. Ayo Nak. silakan buka. Oh, Hah? Kahfi, Oh, Iko. Kahfi. Kahfi tadi, Hah? Kahfi, maaf. Kahfi. Oh, Kahfi. Kahfi kelas berapa Kahfi? Kelas 7, kelas 7. Oh, kelas 7. Oke. Sekarang kalau Kahfi mau Kahfi beli kelas 7. kalau mau beli tadi beli Samyang ini paling gampang tahu bahwa produk ini halal dari mana coba Kahfi? dari itu stiker halal. Stiker halalnya yang mana stiker halalnya? Itu yang hijau. Oh, yang hijau. Setuju nggak yang lain? Itu yang untuk tahu halal itu dari logo itu, dari stiker itu. Setuju nggak? Setuju. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kalau pada belanja kalian lihat mana dulu? Lihat ada halalnya dulu apa lihat enaknya dulu? Karena BTS misalnya yang promoin. Lihat Jadi harganya, pasti Bu. atau harganya duluan ya Pak Yusuf ya, kalau ada sekian pilihan yang paling murah gitu ya. Atau memang karena yang pengiklannya misalnya, atau karena tadi BTS yang pakai. Coba mana dulu coba yang dipilih kalau milih? Halal. Yang halal. Berharga, Bu. Juga halal. Tuh, tadi kata Abimanya apa, Bi? Menu tuh. Halal, Bu. Oh, halal. Oke, halal. Jadi tadi dengan melihat apa tadi? Melihat logonya ya, logo halalnya. Oke, kita lihat di sini. Oke, saya besarkan. Ini logo halalnya. Ini ada tulisan ya, Majelis Ulama Indonesia, dan di tengah-tengah ini ada tulisan halal. Inilah yang memang kemudian menjadi panduan bagi konsumen untuk mengetahui produknya halal. Kalau enggak, bayangkan coba kalian mau beli Samyang, baca dulu ingredients-nya. Kira-kira di dalam mie itu ada apa saja? Ada mie-nya, ada bumbunya. Mie-nya terdiri dari ada tepung terigu, kemudian ada bahan pewarna, bahan pengenyal, kemudian ada dari bumbunya misalnya ada minyaknya, ada yang disebut dengan seasoning, ada MSG-nya, ada bahan-bahan sayuran misalnya, ada bahan dried carrot misalnya disebut seperti itu. Buat kita mudah nggak untuk melihat satu-satu? Tahu bahwa oh ini terigunya halal. Tahu, Bu. Nah, mudah nggak untuk tahu itu? Harus baca satu-satu. Mudah, Bu. Ya kan? Mudah, Bu. Mudah kan? Oh, mudah. Bu. Siapa yang jawab mudah? Mudah. Aja. Nah, kalau harus kita baca. Kemudian misalkan kosmetik. Di kosmetik isinya apa sih? Ada misalkan kita mau pakai skin cream misalnya, krim untuk kulit. Di situ ada bahan emulsifier, di situ ada bahan pewangi, di situ ada bahan pemutih misalnya yang disebut dengan bahasa-bahasa teknis yang kemudian itu tidak mudah untuk dipahami. Karena itu maka yang kita menjadi sangat mudah itu adanya dengan logo halal. Nah, sekarang pertanyaan Ibu, apakah logo halal itu dengan mudah bisa diletakkan di produk tadi? Di produk tadi itu apakah dengan mudahnya orang bisa mudah jauh itunya. Mudah meletakkannya. Udah. Ya, jadi kalau mudah meletakkan ya, kalau bentuknya stikernya tinggal dicopot, dipasang di kemasannya mudah memang ya. Tapi untuk bisa mendapatkan izin untuk menggunakan logo halal tersebut itu adalah melalui perjuangan yang panjang, melalui jalan yang panjang dan banyak yang terlibat untuk bisa mendapatkan itu. Nah, sekarang siapa yang punya peran di belakang logo halal? Ayo kita ulik bareng ya, kita lihat satu-satu. Sebetulnya siapa aja sih yang terlibat di belakang logo halal ini? Sesuatu yang sangat sekedar logo warna hijau, tapi apa sih yang terjadi di belakang sebelum logo itu bisa dipasang dan setelah logo itu dipasang? Oke ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya, pihak yang bertanggung jawab di balik logo halal itu kita bisa bagi dua. Jadi satu adalah pihak perusahaan, pihak industri ya yang memproduksi produk halal. Jadi tentu ini yang menjadi yang utama punya tanggung jawab karena industri ini dia yang akan menghasilkan produk halal sehingga dan itu harus selalu dijaga ya meskipun tidak sedang diaudit tapi tentu harus bisa dipastikan bahwa semua yang digunakan itu harus selalu halal. Nah, yang bertanggung jawab utama adalah produsen. Jadi artinya yang membuat produk itu. Nah, kemudian satu sisi lagi siapa yang bertanggung jawab? Nah, ini kantor saya nih, kantor Ibu nih. Kantor Ibu ada di Jalan Pemuda ya. Siapa yang lewat sana, nanti kalau sudah kita bisa tatap muka, boleh mampir ya ke kantor. Namanya Global Halal Center. Ini kantornya LPPOM MUI. Nah, di sini adalah satu sisi lain yang bertanggung jawab adalah MUI. Karena apa? MUI lah yang mengeluarkan ketetapan halal. Jadi yang menentukan ini halal dikeluarkan oleh siapa? Oleh MUI. Jadi MUI bertanggung jawab di situ. Kemudian MUI
itu bisa mengeluarkan ketetapan halal dasarnya apa? Dasarnya adalah hasil audit atau proses pemeriksaan yang dilakukan oleh LPPOM. Nah, LPPOM inilah yang lembaga yang saat ini Ibu dapat amanah untuk memimpinnya. Jadi itulah yang jadi tanggung jawab. Jadi ada dua sisi ya. Jadi ada sisi yang membuat produknya, kemudian ada satu sisi lagi yang melakukan pemeriksaan dan memastikan bahwa memang produk-produk yang dihasilkan memang halal. Jadi harus ada dua kerjasama dari dua pihak. Sekarang kita mundur ke belakang lagi. Siapa yang ada di balik semua ini? Kita masuk dulu dari sisi industri, oke ya. Sekarang kita lihat siapa yang berperan di industri. Ini ada beberapa gambar nih ya. Ini gambar pabrik obat. Nah, ini pabrik obat diantaranya bentuknya seperti ini. Pabrik obat itu adalah pabrik yang paling higienis, yang syaratnya paling tinggi. Ya, itu dibanding pangan, obat itu yang paling tinggi. Itu betul-betul higienitasnya sangat tinggi. Nah, kemudian ini produk pangan, ya, juga hygiene juga. Ini contoh produk kosmetik, pabrik kosmetik. Nah, ini apa ini? Kurban. Nih. Kalau kurban itu sapi. Sapi ya. Kalau kurban di Siha di halaman aja ya, digali lubang, kemudian ditarik kakinya, dipotong. Nah, ini kalau kita lihat ke pabrik yang modern itu seperti ini. Jadi sapi itu akan masuk dalam ada ininya ya, ada kayak pagernya kiri kanan yang tidak bisa lari. Kemudian sapi itu akan masuk berbaris dengan rapi. Jadi kalau di New Zealand itu sapi itu baris dengan rapi. Kalian kalah sama sapi. Kalian kalau disuruh baris saja repot tuh, sampai Bu Novi panggil-panggil tuh, anak-anak waktunya baris gitu ya. Nah, sapi itu kalau di New Zealand, sapi domba itu mereka baris rapi menuju apa? Menuju tempat penjagalan, tempat pemotongan. Nah, itu sapi. Dan ini kalau yang modern di negara-negara maju. Di Indonesia sudah ada yang model begini juga, meskipun tidak banyak ya. Karena kita masih kebanyakan di Indonesia itu rumah potong hewannya itu masih rumah potong hewan yang tradisional ya, meskipun dibikin dalam satu gedung, tapi pakai ini disembelih. Iya, disembelih. Nah, ini tidak ini ya. Modern itu pakai mesin, bukan sembelihnya. Sembelihnya tetap pakai orang. Jadi nanti kalau sudah Pak ini ya hewannya ini sudah tadi baris, nah itu akan sampai satu tempat di mana dia akan dipingsankan biasanya. Karena jumlah yang disembelih itu banyak, maka hewannya akan dipingsankan terlebih dahulu. Jadi ada cara, ya biasanya ditembak ya di sini. Tapi tembakannya itu dengan cara yang tidak membuat hewan itu mati, karena persyaratannya tidak boleh mati dulu. Setelah itu baru disembelih. Setelah itu kemudian ditarik ke atas, dikeluarkan darahnya, kemudian dikuliti dan sebagainya. Itu semua dengan mesin. Ya. Oh gitu. Seperti itu ya di New Zealand. Pakai pistol kan? Pakai enggak, pistol itu hanya untuk menembak, membuat dia pingsan. Ya, jadi membuat pingsan, hanya itu saja. Tapi kalau untuk biasanya pistol yang ada di polisi. Bukan. Pistolnya pistol angin. Jadi isinya angin, jadi hanya membuat dia kaget dan kemudian dia pingsan sapinya. Tapi tidak sampai dia mati. Nah, itu yang sudah dilakukan di negara-negara maju ya. Termasuk di Indonesia sudah, tetapi tidak terlalu banyak. Nah, ini contoh ya. Kemudian ini tadi pabrik mie tadi ya, Samyang. Ini adalah mie. Ini mie instan. Bagaimana cara bikin mie-nya seperti ini ya. Jadi mie ini dulu bahannya diadon dulu, nanti masuk ke dalam mixer besar, kemudian masuk ke pencetakan, dari pencetakan kemudian ada proses pemasakan, ada proses penggorengan ya, dan sampai akhirnya menjadi mie yang siap kita santap. Nah, ini melakukan itu ada orang yang bertanggung jawab di setiap bagian. Membuat satu produk itu tidak bisa hanya sekedar kita klik tangan, kemudian simsalabim jadi. Tidak seperti itu, melalui proses yang panjang. Oke, kita lihat satu-satu ya. Sekarang kita bicara yang mungkin agak sederhana, yang tidak terlalu melibatkan banyak orang. Itu adalah rumah potong hewan yang saya sampaikan tadi di sini ya. Prosesnya kalau kita bicara di tempat yang modern seperti ini ya, sekitar 2 tahun yang lalu saya lihat di Jepang itu sama begini juga ya. Jadi itu melibatkan tempat yang besar, kemudian juga cukup orang yang memang butuh keahlian menjalankan mesin-mesin tersebut ya. Tidak bisa sembarangan orang. Coba di antara teman-teman yang ada di sini, anak-anak di sini tiba-tiba suruh, jangankan anak-anak, Pak Yusuf aja. Pak Yusuf diajak misalnya ke Jepang, Pak, untuk motong wagyu, Pak, sapi wagyu. Kira-kira sanggup nggak Pak Yusuf? Belum. Saya mau sanggupnya makan steaknya, Bu. Makan steak wagyunya aja Pak ya. Jadi artinya
Untuk motong ini memotong sapinya, menyembelihnya, kemudian nanti memotong sapi itu nggak semudah loh dipotongnya. Itu ada bagian-bagian, caranya mengulitinya seperti apa, mengeluarkan isi perutnya seperti apa, itu butuh keahlian. Jadi tidak bisa sembarang orang kemudian juga tanpa keterampilan, tanpa keahlian kemudian melakukan proses ini. Nah, itu yang ingin saya tanyakan kepada anak-anak dari sisi halal, si jagal ini ya. Jadi ini yang peran penting dalam masalah halal ini adalah jagalnya, pemotongnya. Persyaratan seorang jagal itu apa? Coba, siapa yang bisa jawab? Yang paling utama. Paling utama tuh. Yang paling utama seorang jagal itu dikatakan bahwa hasil jagalnya, hasil pemotongannya itu akan halal itu kalau siapa yang melakukan? Persyaratannya apa? Ayo. Ibu pengen dengar suara Ahwat gantian ya. Tadi sudah. Ahwat, pengen dengar suara Ahwat. Ada yang berani nggak? Ahwat ini ada siapa nih? Ayo. Ada Saki boleh, Vira Ya. boleh. Ayo silahkan. Syaratnya apa coba? Yang Kalau berani nih. juru sembelihnya atau jagalnya itu syaratnya apa? Gampang nih. Yang paling ya. Soalnya harus Islam ya, harus agama Islam. Nah, siapa yang Zahra, jawab ya? tuh? Zahra, Bu. Zahra. Ya. Oke. Kalau Zahra nggak tahu Islam keterlaluan ya. Harus Oke. Islam. Tapi apalagi tuh Zahra selain Islam? Selain Islam Sembelihnya apalagi? apain? Syarat jagalnya, tukang jagalnya harus Islam. Dan yang jelas dia harus tahu ya, harus tahu cara memotongnya. Apa yang dipotong itu harus tahu. Karena di leher sapi itu ada berapa saluran? Ada 4 saluran. Jadi ada saluran makan, ada saluran nafas, ya. Kemudian ada saluran untuk kerongkongan ya. Jadinya itu yang itu. Jadi ada 4 saluran yang harus dipotong. Jadi selain muslim maka dia harus tahu apa yang harus dipotong. Jadi ada 4 saluran tadi yang harus dipotong. Jadi nggak bisa sembarangan orang gitu. Jadi untuk bisa memotong hewan secara halal maka dibutuhkan pengetahuan dan dibutuhkan keterampilan, tidak bisa sembarang orang. Oke, itu cerita tentang rumah potong hewan. Sekarang gimana di industri pengolahan? Kita ambil contoh yang tadi lah, yang favorit semua anak di sini saya yakin, yaitu tadi samyang. Oke ya. Sekarang mau bikin samyang kayak tadi, itu sebetulnya rumit nggak sih? Kayaknya gampang ya bikin. Kalau bikin di rumah gampang ya, tinggal buka, kasih air panas, kasih air, direbus, campur sama bumbu itu. Mudah ya. Pakai jamur, sayuran. Wih, enak banget ya, jadi kepengen ya. Tapi di pabrik itu kalau kita telusur satu-satu, prosesnya itu proses yang panjang untuk menghasilkan satu kotak tadi ya, mie instan dalam kemasan yang warna hitam tadi ya, yang menarik rasanya pedes-pedes tadi, itu perlu perjalanan yang panjang. Kita lihat satu-satu ya. Nah, di dalam satu pabrik itu ada yang disebut dengan bagian yang disebut dengan research and development. Jadi bagian research itu adalah yang melakukan riset ya, melakukan penelitian gitu ya, dan development itu pengembangan. Jadi bermula dari bagian ini atau sering dikenal sebagai bagian R&D, research and development. Jadi bagaimana mau bikin mie? Itu di riset dulu. Jadi ada bagiannya yang ngurusin. Sekarang saya mau bikin mie. Mie-nya mie apa? Apakah mie-nya model mie blok yang seperti mie instan tadi? Apakah model yang mie cup? Kalau mie instan biasa, itu kita perlu rebus. Ya, menggunakan kompor kita rebus. Tapi kalau mie yang ada di cup itu kan nggak perlu kita rebus ya, kita pakai air dispenser saja itu dia akan matang. Beda dengan mie yang harus dimasak di kompor. Kenapa? Karena formulanya beda. Kalau di pabrik itu disebut dengan formula. Kalau di sehari-hari kita disebut resep, resepnya beda. Jenis tepungnya beda, bahan pengenyalnya itu beda. Kemudian formulasinya berapa persen ini, berapa persen itu beda. Itu harus dilakukan oleh bagian R&D ini. Bahan pewarna yang digunakan apa. Kemudian rasa. Hari ini samyang misalnya punya apa? Siapa yang tahu nama samyang? Buldak misalnya ya. Iya enggak namanya ya? Buldak gitu ya. Yang ada saus buldak. Nah itu besok lagi pengen bikin misalkan rasa kimchi. Harus diriset dulu, dicari dulu. Gimana sih bikin rasa kimchi? Kimchi itu tahu kan namanya kimchi? Kimchi itu kan sayur asin ya, asli Korea. Nah, gimana bikin yang rasanya sayur asin itu bisa masuk ke dalam bumbu yang hanya ada dalam satu saset mie? Itu gimana caranya? Itu harus diriset.
Jadi ada bagian, ada orang-orang yang tugasnya itu melakukan itu. Uji coba, oh rasanya ini cukup, ini rasanya kurang, perlu ditambahkan garam, perlu ditambahkan gula, itu ditambahkan flavor. Itulah kemudian sampai akhirnya diuji cobakan ke panelis, ya ada yang namanya panelis yang mencoba, oh rasanya memang sudah sesuai, kemudian akan ada tes market, tes untuk ke pasar, untuk melihat apakah memang rasa itu bisa diterima oleh masyarakat. Itu ada timnya. Dan tim ini adalah orang-orang yang punya pengetahuan dari sisi dia mengetahui tentang proses pembuatan mie, dia tahu bagaimana formula mie, dia mengenal juga tentang bagaimana bahan-bahan yang digunakan oleh mie. Di sini juga perlu pengetahuan. Jadi tidak bisa sembarang orang juga. Bu Novi tiba-tiba, Bu Novi tolong saya buatkan formula mie instan seperti rasa samyang. Bu Novi nggak punya pengetahuan itu. Bu Novi bukan latar belakangnya bukan teknologi pangan ya Bu Novi ya. Ya, jadi Bu Novi kalau mau bikin ini begitu, itu nggak bisa gitu ya, karena butuh tadi pengetahuan tadi untuk membuat itu baru bagian bikin resep. Step selanjutnya apa dari setelah. Jadi kalau sudah resep bersamaan, kemudian ada juga bagian lain yang bikin desain. Kemasan tadi warnanya hitam, ada gambarnya merah, ada gambar cabai dan sebagainya. Itu ada loh yang ngurusin di perusahaan, di industri itu ada yang memang dia hanya mendesain, tugasnya adalah mendesain kemasan. Bagaimana kemasan itu dari sisi kualitas itu memang bisa membuat produk terjaga dengan baik, tidak terkontaminasi dari luar, kualitasnya akan terus baik, sementara penampilan harus menarik. Sehingga kalian ini yang begitu lihat, wah kemasannya hitam Korea nih gitu ya, ala-ala Korea nih gitu ya. Nah itu menarik gitu kan. Kemudian ada warna merahnya, oh berarti merah menggambarkan apa? Rasanya pedas misalnya. Nah, itu perlu desain ya. Jadi siapa yang bekerja di situ? Apakah orang tadi yang dengan background food teknologi? Nggak bisa. Yang kerja di situ adalah orang yang punya background desain. Orang yang kemudian bisa mengkreasikan begitu ya, apa sih keinginan masyarakat. Bagaimana sih gambar yang akan membuat masyarakat itu tertarik dengan produk mie-nya. Ya. Bagaimana kemudian itu dituangkan dalam bentuk gambar, dalam bentuk desain, sampai akhirnya menjadi satu bentuk kemasan. Itu bukan orang yang tadi di bagian R&D. Ada lagi orang lain yang punya kemampuan yang lain, punya ilmu yang lain, punya keterampilan yang lain untuk membuat desain tadi. Itu baru dua hal. Ada bagian lagi yang disebut dengan regulatory affairs. Ini adalah urusan regulasi, urusan peraturan. Ya. Nah, bagian regulatory affairs ini adalah orang-orang bagian yang mengurus apakah produk yang dihasilkan itu memenuhi peraturan atau tidak. Karena apa? Karena misalkan dalam suatu produk pangan itu ada aturan. Ada suatu produk, ada bahan-bahan yang memang bebas dipakai, seberapapun bebas. Itu ada istilahnya ya dalam ilmu pangan itu disebut dengan GRAS, Generally Recognized as Safe. Jadi yang secara umum dikenal itu aman. Ya. Nah itu nggak ada batasan, siapa aja mau pakai boleh. Tetapi ada bahan-bahan tertentu yang di penggunaannya dibatasi. Misalnya harus hanya boleh digunakan sekian mili atau mikrogram per sekian, atau memberikan dampak kesehatan terhadap manusia kalau dimakan itu adalah maksimal adalah sekian mili per berat badan manusia misalnya. Nah itu ada aturannya. Nah bagian regulatory affairs ini adalah orang yang memastikan hal-hal tersebut. Bahwa kalau di Indonesia boleh, bisa jadi Indonesia boleh dengan batas tertentu. Tapi begitu produknya diekspor ke negara lain misalnya, ke Amerika, Amerika tidak memperbolehkan bahan tertentu. Kemudian di sini juga yang akan mengetahui juga, ada nggak sih bahan-bahan yang disebut dengan alergen? Alergen itu bahan yang menyebabkan alergi terhadap manusia. Nah itu kalau ada, itu harus dicantumkan di kemasan. Bahwa produk ini mengandung misalnya, mengandung bahan-bahan yang berasal dari seafood, dari kacang-kacangan misalnya, yang bisa menyebabkan alergi bagi orang tertentu. Sehingga orang yang punya alergi akan tahu. Nah orang-orang ini adalah orang juga harus punya pengetahuan tentang tadi. Tentang pengetahuan tentang aturan-aturan tadi, batasan penggunaan, misalkan termasuk kemasan. Harus misalnya BPA free, ada istilah seperti itu ya, harus dia bebas dari bahan-bahan yang kemudian dia bisa bermigrasi atau pindah ke mempengaruhi makanan sehingga makanannya menjadi beracun misalnya. Itu juga. Jadi itu ada orang yang kemudian punya pengetahuan yang memang khusus mengetahui pengetahuan ilmunya itu tentang regulasi, tentang aturan-aturan tadi. Beda lagi kan dengan yang dua tadi, dengan yang ngurusin desain, yang ngurusin R&D. Oke, sekarang kita pindah berikutnya. Kalau sudah jadi resepnya sudah ada, kemasannya sudah ada, dari segi regulasi sudah memenuhi regulasi. Harus apa yang dengan? Harus ada bagian pengadaan bahan, karena harus ada yang beli nih.
beli bahannya, bahan terigunya sebagai bahan terigunya, nanti bumbunya harus dibeli, kemudian ada bahan-bahan tambahan pangan yang dipakai itu juga harus dibeli. Maka itu harus kemudian ada bagian disebut dengan bagian pengadaan bahan. Nah, disinilah orang ini selain mengetahui, di sini yang dibutuhkan adalah pengetahuan dari orang di sini, bagaimana dia mengetahui pemasok atau supplier dari bahan ini ada di mana saja. Misalnya, nah kita tidak bicara Samyang misalnya, kalau yang produknya Indonesia, Indomie misalnya, pakai terigu. Terigunya dapat dari mana sih? Gitu kan. Oh, produk Indonesia ada. Oke, beli cukup dari produk Indomie. Kebetulan Indomie itu grupnya Indofood dan yang menghasilkan terigu itu grupnya sendiri, Bogosari. Oke, dia beli dari sister company-nya Bogosari. Tapi bagian ini tuh harus ngitung. Kalau ternyata Bogosari nggak cukup, misalnya kebutuhannya Indomie misalnya setahun itu katakan dia butuh 1 juta ton misalnya terigu. Kemudian dihitung dalam 1 tahun kira-kira supply dari Bogosari memenuhi atau enggak sih? Kalau tidak berarti dia apa? Dia harus berpikir mencari supplier yang lain. Kemudian dia pikir lagi, kalau bahannya ada, kalau orang yang beli bahan harus mikirkan apa coba? Harga. Ya, kan harus pikir harga karena dari sisi kecukupan, kualitasnya memenuhi, kemudian harus pikirkan harga. Dari sekian yang biasanya tuh ada yang nawarin tuh ya ke pabrik. Jadi akan memberikan penawaran, maka apakah harganya mana masuk atau tidak. Nah, ini perlu keterampilan tersendiri juga. Jadi belum tentu orang yang sembarang orang itu bisa juga tanpa keterampilan dan pengetahuan apa-apa. Itu kemudian bisa mengetahui, mencari supplier yang sesuai dan sebagainya. Nah, itu bagian pengadaan barang. Kalau barangnya sudah ada, masuk ke penggudangan. Nah, ini ada orang yang khusus juga tahu soal gudang. Barang masuk, barang harus disimpan. Karena barang-barang tadi, produk bahan-bahan tadi, itu punya karakteristik yang berbeda-beda. Ada bahan yang bisa disimpan di ruang biasa, suhu biasa. Ada yang harus disimpan di ruang dingin. Ada yang harus disimpan di ruang beku. Seperti itu. Nah, ini bagian ini juga punya pengetahuan tersendiri. Mengetahui bahannya harus ditaruh di mana, itu juga punya pengetahuan sendiri. Nah, kemudian masuk ke bagian produksi. Bagian produksi lah ini yang kemudian mencampur bahan. Ini yang gambar di sini bagian-bagian produksi ya. Ini mencampur bahan, kemudian mengolahnya sampai mencetak dan sampai kemudian mengemasnya. Ini adalah bagian produksi. Di sini juga perlu pengetahuan dan keterampilan tertentu untuk bisa mencampur dengan benar formula yang tadi dibikin oleh bagian R&D itu diterapkan dengan tepat, ditimbang dengan tepat, tidak salah, supaya rasanya sesuai dengan yang diharapkan. Jangan sampai nanti resepnya sudah oke, tapi ternyata pada saat penimbangan tidak benar, pada saat pencampuran tidak benar, akhirnya menghasilkan produk yang mungkin tidak sesuai. Nah, dari bagian produksi, hasilnya itu harus dikontrol yang disebut dengan bagian quality assurance. Ini bagian jaminan kualitas. Artinya ada yang kemudian memastikan. Nah, biasanya ini ada proses pengambilan sampel, contoh dari produk, baik dalam proses produksinya sendiri ataupun di produk akhir, kemudian diambil, dan biasanya ada proses uji laboratorium. Nah, disinilah orang-orang dengan punya background pengetahuan, ilmu di laboratorium menjadi penting untuk memastikan bahwa mie yang dihasilkan sudah memenuhi standar. Kualitasnya sudah sesuai dengan yang memang dipersyaratkan baik oleh negara kita ataupun juga oleh negara lain. Nah, itu harus dilakukan oleh quality assurance. Nah, orang-orang quality assurance ini biasanya orang-orang yang memang sekolahnya itu ya di bagian kimia misalnya, ke bagian mikrobiologi, yang memang bisa mempunyai pengetahuan untuk melakukan pemeriksaan-pemeriksaan tadi. Nah, jadi dari sini kita bisa tahu bahwa setiap poin di dalam industri ini punya dituntut pengetahuan tertentu dan dituntut juga keterampilan tertentu untuk melakukan pekerjaannya. Nah, itu yang disebut dengan hard skill ya. Kita punya pengetahuan tertentu, keterampilan tertentu, yang pengetahuan dan keterampilan tertentu itu bisa diperoleh dari sekolah atau bisa juga diperoleh dari kursus misalnya, itu bisa juga. Nah, kemudian soft skill-nya di mana? Kalau udah masing-masing udah punya pengetahuan tadi, perlu nggak sih soft skill? Soft skill itu perlu. Kenapa? Karena masing-masing bagian ini, orang-orang yang bekerja di masing-masing bagian ini tidak hidup sendirian, saling berhubungan. Ya, bagaimana kemudian bagaimana supaya nanti bisa saling berkomunikasi dengan baik, itu adalah soft skill. Ya, jadi kemampuan berkomunikasi dengan baik,
kemampuan untuk bekerja sama antar tim. Itu diperlukan. Kalau tidak, maka kalau kerja masing-masing, maka mie-nya nggak akan jadi. Samyangnya nggak akan sampai ke Indonesia, nggak akan sampai ke tangan kalian, begitu ya. Disitulah kemudian kenapa yang namanya hard skill dan soft skill itu diperlukan. Ini contoh ya di industri. Oke. Nah sekarang satu sisi, tadi kalau saya cerita dari industri, sekarang saya ingin cerita dari sisi yang memberikan sertifikat halal. Ya di sini ini kantor MUI ya, MUI di Jakarta. Kemudian ini kantor saya ya di Bogor. Nah, sekarang siapa yang berperan? Ya, saya mau cerita nih ya. Ibu mau cerita. Jadi siapa yang berperan di MUI? Jadi untuk menentukan halal atau tidak, itu yang punya punya wewenang itu adalah kalau di MUI disebut dengan Komisi Fatwa. Siapa Komisi Fatwa? Komisi Fatwa anggotanya adalah terdiri dari bapak-bapak, ibu-ibu yang punya pengetahuan di bidang syariah. Jadi bukan seperti saya yang punya pendidikan di bidang teknologi pangan gitu ya, atau misalnya tadi ada orang yang memang misalnya background-nya dari kimia, misalkan orang-orang industri tadi ya yang kita ceritakan tadi, itu nggak bisa jadi anggota Komisi Fatwa. Menjadi anggota Komisi Fatwa punya persyaratan sendiri lagi bahwa mereka adalah orang-orang yang paham dengan syariah. Jadi pada saat kemudian hasil audit atau pemeriksaan disampaikan, maka orang-orang di Komisi Fatwa bisa memberikan pandangan, bisa memberikan penilaian bahwa oh memang bahan yang digunakan dengan penjelasan seperti ini memenuhi ketentuan syariah, memenuhi persyaratan halal. Jadi di sini sebagai Komisi Fatwa ada hard skill juga yang diperlukan, yaitu orang-orang dengan pendidikan bidang syariah, gitu ya. Nah ini jadi kita bisa lihat ternyata di Komisi Fatwa juga perlu hard skill dan soft skill juga. Kenapa? Karena itu tim. Satu komisi yang dimana di situ juga mereka harus bekerja sama, saling berdebat, kadang-kadang ramai di Komisi Fatwa itu karena punya pandangan yang berbeda-beda. Nah, disitulah kemampuan bagaimana kemudian kita bisa saling bertukar pendapat, saling bertukar kita kalau punya pendapat ya tidak bisa menang-menangan sendiri ya. Kita harus menghargai pendapat orang lain, itu bagian dari soft skill juga. Kemudian kita mundur satu langkah ke belakang. Siapa yang melakukan pemeriksaan? Nah, inilah yang saya sebut yang ada di lembaga yang saya pimpin ya, di LPPOM MUI. Nah, LPPOM MUI ini juga ada banyak bidangnya ya kalau kita mau lihat satu-satu. Yang paling berhadapan langsung datang ke industri adalah auditor ya. Auditor ini adalah orang yang melakukan audit. Ya, melakukan audit. Ada yang tahu nggak audit itu apa? Audit ini sebenarnya bisa macam-macam ya, ada audit keuangan ya. Kalau paling sering barangkali dengar audit keuangan. Tapi di halal juga ada audit halal. Apa coba proses audit? Saya mau dengar. Ibu mau dengar. Ada yang tahu nggak kira-kira audit itu seperti apa? Ayo silakan. Ada yang tahu nggak nih? Ada yang tahu nggak nih audit? Audit. Audit Adanya udah siap nih. Ya silakan siapa? itu belum. Vira nih Bu. Vira kelas 8. Oh Vira ya silakan. Audit itu yang memeriksa standarnya udah sesuai atau belum? Ya nggak Bu? Betul, ya. Jadi betul sekali ya prinsip audit itu adalah melakukan pemeriksaan, membandingkan antara kenyataan, fakta dengan standar tertentu. Jadi memenuhi atau tidak. Jadi kalau kita bicara audit halal, artinya kita melakukan pemeriksaan apakah memang produk baik dari bahannya, dari prosesnya, apakah memenuhi standarnya, standar halal atau tidak. Ya, itu yang kemudian orangnya yang melakukan audit itu disebut dengan auditor. Nah, auditor ada untuk halal, auditor halal. Nah, auditor halal apa? Semua orang bisa jadi auditor halal. Tidak juga. Nah, ini ada lagi. Ada hard skill yang diperlukan untuk menjadi auditor halal. Ada persyaratannya. Jadi auditor halal itu punya background, misalnya teknologi. Kalau yang bicara soal pangan, nih background pangan, di teknologi pangan, kemudian teknologi industri, dari background kimia juga bisa. Ya. Kemudian untuk auditor yang berkaitan dengan jagal tadi ya, rumah potong hewan itu dari kedokteran hewan itu bisa, dari peternakan juga bisa. Itu beberapa contoh ya. Nah ini jadi memang harus ada juga kembali lagi. Jadi ada pengetahuan dan keterampilan. Jadi dari sisi pendidikan ya, kemudian ada keterampilan yang dilakukan melalui pelatihan-pelatihan. Jadi auditor tuh bukan masuk kemudian langsung bisa bekerja begitu saja, tetap ada pelatihan-pelatihan untuk lebih memahami tentang persyaratan halal itu seperti apa. Cara mengaudit itu seperti apa? Apakah kita datang kemudian kita bongkar-bongkar semua begitu? Kemudian bagaimana kita menggali informasi? Kita harus mewawancarai orang, kita harus membuat
auditi. Nah, kalau auditor itu yang melakukan audit, kalau yang menjadi objek audit itu disebut dengan auditi. Ya, bagaimana auditi ini mau bekerja sama? Jangan sampai audit ini ketakutan, nggak mau ngomong akhirnya saking takutnya karena apa? Karena auditornya galak, gitu ya. Saking galaknya begitu auditornya aja auditinya diem aja nggak berani ngomong apa-apa. Atau malah auditinya kemudian menjadi terdorong untuk berbohong. Ya, itu menjadi keterampilan-keterampilan tertentu. Jadi kita nggak bisa kemudian kita bicara dengan melakukan audit, kemudian auditinya ketakutan ya. Sementara proses audit itu akan berjalan dengan baik jika dua pihak itu bisa bekerja sama dalam hal yang positif ya. Artinya auditor bisa mendengarkan dengan baik informasi-informasi yang diberikan oleh auditi, menggali informasi dengan baik, dan auditi kemudian dengan sukarela memberikan informasi yang dibutuhkan. Kalau itu tidak berjalan, maka kesimpulan dari audit tidak bisa diambil. Jadi data-data itu harus diberikan secara terbuka kepada auditor. Jadi auditor juga perlu hard skill dan juga perlu soft skill. Itu tidak sesuatu yang tidak bisa dihindari. Nah, kemudian hal lain bagian di LPPOM yang penting juga itu adalah bagian laboratorium. Bagian laboratorium ini adalah bagian yang memeriksa. Jadi di lab ya. Jadi misalnya kita melakukan audit ke pabrik sosis misalnya. Nah, itu ada ketentuan bahwa sosisnya harus diperiksa di lab ya, di laboratorium untuk memastikan bahwa tidak ada cemaran babi. Gitu ya. Kenapa penting? Mungkin pada saat audit auditor akan menemukan semua dagingnya sudah ada sertifikat halalnya, misalnya daging yang dipakai dari Australia, dari New Zealand ada sertifikat halalnya. Semua sudah bisa dibuktikan, tapi tetap ada istilahnya cross check ya, ada uji juga di lab untuk memastikan bahwa memang tidak ada cemaran babi. Karena bisa jadi juga misalnya dalam perjalanan atau dari sisi fasilitas produksi itu mungkin pernah ada penggunaan bahan-bahan yang berasal dari babi. Nah, itu kenapa kemudian perlu ada lab. Kemudian di lab juga dilakukan pemeriksaan alkohol misalnya. Ada minuman, ada batasan tertentu di mana memang tidak boleh, ada batasan level tertentu yang alkoholnya itu memang tidak boleh lebih dari situ. Gitu ya. Nah, itu harus dilakukan. Nah, itu dilakukan di bagian lab. Kemudian kosmetik nih buat para akhwat nih. Bu Novi dan teman-teman akhwat yang pakai kosmetik, itu juga kosmetik ada persyaratan tertentu yang harus dilakukan uji di lab. Apa itu? Yaitu uji tembus air. Kenapa? Karena ada kosmetik-kosmetik tertentu yang saat ini diklaim sebagai yang disebut dengan waterproof. Ya. Misalnya kita pakai maskara, orang tidak akan kepengen pakai maskara yang kalau dia berkeringat, itu akan menyebabkan panda eyes, menyebabkan lingkarannya menjadi hitam di sekeliling mata, matanya jadi panda eyes. Oleh karena itu kemudian perusahaan kosmetik membuat itu yang namanya dengan produk-produk yang memang tahan air gitu ya. Nah, itu yang menyebabkan. Nah, itu kalau tahan air itu biasanya tidak tembus air. Kalau tidak tembus air apa coba akibatnya? Kalau kita wudhu, air juga nggak nyentuh kulit. Nah, kalau kita air tidak nyentuh kulit artinya apa? Wudhu kita kan nggak sah. Ya Pak Yusuf ya? Kan harus kena kulit kan? Kalau nggak menyentuh kulit berarti nggak sah. Jadi harus dibuktikan juga bahwa kosmetik yang akan disertifikasi halal itu juga tembus air. Nah, itu dilakukan di lab juga. Nah, orang lab gimana? Orang lab juga punya ketentuan, nggak bisa. Saya aja nggak bisa kerja di lab. Saya bisa mimpin lab, tapi saya nggak bisa kerja di lab. Gitu. Kenapa? Karena di lab itu ada orang yang memang dia ahli dari sisi pengujian, dari sisi uji kimia, uji fisika, uji mikrobiologi, dan itu punya keterampilan-keterampilan tertentu. Balik lagi, itu ada hard skill tertentu. Tidak bisa sembarang orang mau bekerja di lab, harus punya keterampilan tertentu. Kemudian bagian apa lagi sih di LPPOM? Di LPPOM ada yang disebut bagian dengan Information and Communication Technology, atau disebut dengan ICT. Ini yang ngurusin apa? Ngurusin yang pernak-pernik urusan dengan internet, dengan online. Ya, karena apa? Karena LPPOM dalam melakukan kerjanya itu sudah mempunyai pelayanan secara online yang disebut dengan Serol, istilahnya namanya Serol ya, CEROL, Serol. Nah, itu adalah pelayanan secara online. Jadi perusahaan yang akan mendaftar itu bisa melalui online. Jadi dari manapun klien LPPOM itu seluruh dunia ya. Tidak hanya Indonesia, tidak hanya Bogor gitu ya. Jadi juga dari seluruh Indonesia sampai dari Sabang sampai Merauke. Klien Indonesia ada yang kliennya LPPOM ada yang di Brazil, ada yang di Argentina, ada yang di Kanada, ada yang di Eropa, ada yang di Afrika, belum lama ada audit juga ke Nigeria, ke Ghana ya. Jadi kalau bisa kita bilang all over the world ya, seluruh dunia. Jadi gimana kalau nggak ada didukung dengan fasilitas yang bisa kapanpun dimanapun orang melakukan pendaftaran ya.
Nah ini ada yang bagian disebut dengan information and communication technology. Orang di sini adalah orang-orang yang memang punya background ini IT ya, istilah information technology ya. Jadi yang memang tahu tentang sistem komunikasi, sistem dari sisi internetnya, kemudian dari sisi program untuk membuat suatu program, suatu aplikasi, itu adalah orang-orang dengan persyaratan seperti itu. Jadi hard skill-nya adalah orang-orang yang memang sekolahnya di bidang itu. Kalau yang tidak punya di situ nggak akan bisa ngerti gimana caranya bikin satu program aplikasi tertentu. Ya. Nah, kemudian ada bagian standar. Bagian standar ini yang ngurusin apakah memang standar yang sesuai dengan yang diharapkan Komisi Fatwa itu seperti apa. Sehingga pada saat audit tadi jelas standarnya dan itu diurus oleh orang-orang yang ada di bagian standar. Nah, kalau sudah kita bekerja tentunya apa yang dikerjakan oleh LPM perlu juga dikomunikasikan ke masyarakat luas. Nah, ini ada bagian humas. Sebenarnya umumnya disebut humas, tapi di LPM disebut dengan corporate secretary. Ini bagian yang memberikan informasi keluar. Nah, ini adalah orang-orang yang harus juga canggih dalam berkomunikasi, begitu ya, menyampaikan informasi keluar, baik dalam bentuk verbal ya, bentuk oral maupun dalam bentuk tulisan, misalnya bentuk-bentuk kita punya punya sosial media, kemudian maka dibuatlah satu ada yang mendesain juga ya bagaimana cara Nah, ini orangnya bukan auditor ya, tapi yang melakukan adalah orang yang memang punya pengetahuan di bidang desain tadi. Jadi buat cara mengkomunikasikan dengan baik, punya hard skill tertentu juga gitu. Jadi di situ juga punya kemampuan tertentu. Nah, kemudian yang penting juga diantaranya adalah bagian customer service. Customer service ini adalah orang yang berhubungan dengan klien LPPOM. Kalau ada yang bertanya, maka orang di sini harus bisa menjawab permasalahan, menjawab dengan baik, dan membuat orang merasa nyaman. Jadi kalau orang bertanya, saya bingung nih kok sertifikasi halal saya belum selesai, kenapa? Nah, dari bagian customer service ini harus bisa menjawab. Oh, Bapak Ibu, begini ya, ternyata ada permasalahan. Bapak dan Ibu harus lihat menu ini di Serol. Melihat seperti ini. Jadi orang itu kemudian bisa memahami dan kemudian bisa memenuhi apa yang dipersyaratkan. Nah, ini juga perlu keterampilan tertentu. Tidak sembarangan orang kemudian bisa bekerja di bagian customer service. Nah, ini dengan kemudian ada bagian-bagian pendukung lainnya yang memang mendukung bekerjanya semua bagian LPPOM. Misalnya ada bagian umum, ya. Bagian umum itu ada bagian yang membuat, katakan nanti auditor. Saat ini memang auditor tidak bisa kemana-mana. Saat ini audit dilakukan secara online. Tapi pada saat kondisi sebelum pandemi dan insya Allah setelah pandemi berakhir, maka auditor akan audit itu ke lokasi masing-masing. Yang pabriknya di Cina ya terbang ke Cina. Yang pabriknya di Afrika, auditornya terbang ke Afrika. Yang di Eropa terbang ke Eropa. Dan itu harus ada yang ngurusin. Nah, di sini dengan berbagai macam bagian ini, maka untuk bisa bekerja dengan baik, menghasilkan sesuatu yang hasil yang baik juga, itulah selain hard skill di bagian masing-masing bidang, itu diperlukan yang disebut dengan soft skill tadi. Bagaimana kita bisa saling berkomunikasi antar bidang supaya terjadi harmonisasi, ya, ada harmoni, ada komunikasi yang baik sehingga kemudian semua bekerja, karena ini saling berkaitan, satu pekerjaan berkaitan dengan yang lain. Kalau kita tidak bisa berkomunikasi dengan baik, begitu ya, dengan orang juga kita nggak mau ngomong, begitu ya, gimana kita bisa menyampaikan apa yang menjadi hasil kita, kemudian kita minta tolong orang lain. Kalau kita tidak bisa berkomunikasi dengan baik, bagaimana, begitu kan? Itu pentingnya cara berkomunikasi. Kemudian kita juga pada saat kita misalnya kita ingin rapat bersama, kita harus tepat waktu. Itu juga bagian yang harus dilatih juga, begitu ya. Itu tepat waktu menjadi sangat penting, begitu ya. Karena apa? Karena melesetnya waktu itu kalau kita tidak terbiasa itu bisa mengakibatkan kerugian. Ya. Kalau di perusahaan, kalau kita masak mie tadi ada tahapan penggorengan itu di set ya, alatnya itu sudah otomatis di set dengan mesin. Kalau misalkan penggorengan itu sebetulnya hanya 3 menit, tapi kemudian kita lelet menjadi 5 menit, maka satu batch mie bisa di-reject karena apa? Karena hasilnya ternyata gosong semua. Itu berapa kerugian? Karena kita gara-gara 2 menit gitu ya, gara-gara kita lambat 2 menit. Jadi jangan pernah menyepelekan waktu. Biasakan tepat waktu. Kalau kita bicara soal ahli bom, 1 detik saja, itu bom yang harusnya dimatikan karena terlambat 1 detik menyebabkan bom itu bisa meledak. Hanya karena 1 detik, ingat. Ya. Jadi memang masalah waktu ini menjadi satu penting. Nah, itu bagian dari soft skill kita juga. Bagaimana kita juga membiasakan kita selalu tepat waktu. Ya. Nah, itu kita bekerja sama dengan baik. Nah, kalau masing-masing bagian tadi,
Itu hard skill itu biasanya kita peroleh dari sekolah ya, dari pendidikan formal ataupun bisa juga informal. Karena kadang-kadang dengan background tertentu bisa jadi juga kemudian bekerja di bidang yang tidak sesuai dengan background-nya, tetapi melalui proses pelatihan. Itu bisa seperti itu juga begitu ya. Seperti auditor di tempat di LPPOM, itu ada auditor yang punya background dari IPB, jurusannya pertanian Pak Yusuf, jurusan tanah. Ada, Pak. Tapi sekarang menjadi salah satu auditor yang terbaik. Karena apa? Karena melalui pelatihan. Jadi dengan pelatihan dan pengalaman itu bisa begitu ya. Jadi artinya hard skill itu tidak hanya diperoleh dari pendidikan yang tepat sesuai, tetapi juga dengan pelatihan yang tepat itu bisa membuat seseorang itu kemudian bisa menguasai suatu jenis pekerjaan tertentu. Tetapi basicnya itu tetap harus ada. Jadi basic itu tetap harus ada. Karena kalau basicnya kurang juga, meskipun tadi katakan tadi yang saya sebutkan salah satu auditor dengan background bidangnya adalah kuliahnya jurusan tanah IPB. Itu menjadi dasar dia untuk bisa memahami, belajar tentang prinsip-prinsip audit. Kalau dia tidak punya basic yang baik, dia tidak bisa juga menjadi auditor. Artinya meskipun kadang-kadang ada orang yang dengan background yang lemah begitu ya, katakan misalkan backgroundnya sesuai begitu, misalkan dari teknologi pangan, tapi dilatih untuk menjadi auditor, ternyata karena basicnya kurang, maka ya tidak bisa juga menjadi auditor yang baik. Kalah dengan yang orang tanah tadi, Pak Yusuf gitu ya, orang dengan ternyata bisa kalah juga karena apa? Karena tadi. Jadi kembali lagi harus ada proses dari sisi pendidikan, kemudian dari sisi pelatihan-pelatihan, pengalaman-pengalaman itu yang harus kemudian diramu sedemikian rupa sehingga kemudian menghasilkan betul-betul keahlian tertentu. Nah, jadi dari penjelasan Ibu tadi ya, kita bisa simpulkan bahwa setiap pekerjaan atau profesi itu membutuhkan dua hal ya, yaitu hard skill dan soft skill. Tadi kalau Pak Yusuf mengibaratkan itu adalah seperti dua sayap yang tidak bisa dipisahkan. Kalau satu sayap hilang, maka tidak akan bisa terbang begitu ya. Tidak akan berkembang. Mungkin bisa akan bekerja tetapi tidak berkembang dengan baik, tidak menjadi top lah kira-kira seperti itu ya. Sekedar biasa-biasa sajalah begitu ya. Nah, kan kita ingin kan menjadi top ya begitu ya, menjadi yang terbaik. Nah, jadi hard skill dan soft skill ini harus dua hal yang harus kita miliki. Ya, jadi anak-anak sekalian belajar untuk memiliki hard skill yang baik dan juga soft skill yang baik. Nah, ini sering dalam bahasa sekarang itu disebut dengan kompetensi. Jadi kalau kita ulik lagi kompetensi itu apa? Kompetensi itu biasanya disebut ada 3. Ada knowledge, ada skill, ada attitude. Knowledge itu adalah pengetahuan, skill adalah keterampilan, dan attitude adalah sikap ya yang mendukung. Jadi itu menentukan kompetensi. Nah, kalau kita mau berhasil, kita harus menjadi orang yang berkompeten. Nah, kita lihat kenapa sih menjadi penting begitu ya? Kenapa sih ahli itu penting begitu ya? Nah, ini saya ingin menukil beberapa ini ya. Ini ada 2 ayat dalam Al-Quran. Pak Yusuf tolong dikoreksi bila salah begitu ya. Di sini ada surat An-Nahl 43 dan Al-Anbiya 7 ya. Di sini adalah perintah jika kita bertanya kepada ahlinya. Kalau di sini ada An-Nahl ya, di sini ayatnya adalah fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya. Di sini memang disebutnya ahli zikir ya. Jadi memang ada yang saya baca itu ada yang menafsirkan ayat ini sebagai yang disebut ahli zikir ya memang ahli agama begitu ya. Tetapi saya rasa ini bisa kita gunakan juga untuk ahli dari sisi ilmu secara umum ya. Maka bertanya kepada orang yang punya pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Jadi artinya kalau kita tidak tahu satu perkara bertanya kepada ahlinya. Jadi betapa pentingnya ahli itu ya. Bahkan sampai di Al-Qur'an pun disebut ya bahwa kalau kita tidak tahu. Jadi memang ahli apa? Tadi ahli lab ya. Kita bertanya kepada ahli lab. Kita bicara soal analisis tadi apakah di dalam bakso ada babinya atau tidak. Kita tanya sama siapa? Apakah kita tanya kepada sutradara film? Tentu tidak. Kita akan tanya kepada ahli lab begitu ya. Kalau kita bicara tadi misalnya tentang kita mau bicara atau sebaliknya ya. Kita ingin bicara tentang film. Tanya ke auditor LPPOM bukan ahlinya, tidak akan bisa jawab. Nah, jadi bahkan di dalam Al-Qur'an pun kita diperintahkan untuk bertanya ahli. Dan kita masing-masing kita tentunya kita berharap kita bisa menjadi ahli pada bidang tertentu yang akan ditanya orang untuk bidang tertentu tersebut. Nah, itu menjadi PR kalian begitu ya untuk mencari apa sih keahlian apa yang ingin saya dapatkan dan saya ingin jadi ahli apa. Nah, apa akibatnya kalau diserahkan kepada yang tidak ahli?
Ini ada satu hadis, hadis Bukhari, jika suatu urusan diserahkan yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Artinya kalau saya cerita tadi, kalau misalnya bikin samyang, mie samyang, diserahkan kepada Ronaldo pemain bola, kira-kira jadi nggak samyangnya? Enggak, Bu. Nggak mungkin jadi kan samyangnya, nggak mungkin jadi mie ya. Kalau disuruh makan pasti Ronaldo jago gitu ya. Tapi kalau disuruh bikin samyang nggak jadi, maka akan hancur gitu. Sebaliknya tadi, kalau misalkan urusan halal ya tadi, audit halal, tiba-tiba saya menugaskan bukan auditor halal, tapi yang saya tugaskan misalkan chef memenang Master Chef. Kira-kira akan benar nggak pekerjaannya? Bahwa Master Chef tadi bisa kemudian menentukan bahwa hasil audit, melakukan audit dan menentukan produk yang diauditnya adalah halal atau tidak. Bukan halal, memenuhi persyaratan halal atau tidak. Meskipun dia Master Chef, dia hebat begitu. Tapi dia hebat di bidangnya. Maka jika ingat, maka kenapa penting kita punya menjadi suatu ahli? Karena kalau diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Jadi jadilah kita masing-masing harus punya keinginan kita menjadi seorang ahli yang dimana kita bisa mengerjakan suatu pekerjaan dengan baik sehingga hasilnya juga akan memberikan manfaat yang baik. Nah ini kenapa kita punya keahlian. Nah ini balik lagi ya kepada materi-materi dasarnya bahwa kenapa manusia, karena kan manusia diutus oleh Allah, diciptakan oleh Allah. Oleh salah satu tujuannya adalah sebagai khalifah. Khalifah fil ard, memimpin dunia yang kewajibannya selain beribadah juga mengelola dan mengusahakan kemakmuran di bumi agar bermanfaat bagi semua makhluk. Supaya kita bisa mengelola dan mengusahakan apa yang ada di bumi ini, maka kita perlu keahlian. Jadi orang yang tidak punya keahlian, ya tentunya tidak bisa melakukan ini. Sehingga kita tidak bisa memenuhi tujuan penciptaan manusia adalah di muka bumi sebagai khalifah. Jadi itu penting kenapa kita punya keahlian. Jadi jangan sampai kita tidak merasa tidak perlu punya keahlian apa-apa. Dan yang berikutnya yang penting lagi dan juga dicamkan oleh kita semua bahwa ada hadis yang menyebutkan bahwa khairun nas, sebaik-baiknya manusia, anfa'uhum linnas, yaitu orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Jadi bukan manfaat kita memikirkan manfaat buat diri kita, tapi yang sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi orang lain, bagi manusia yang lain. Ya, jadi apapun yang kita lakukan, kita adalah ciptaan Allah yang diciptakan sebagai khalifah, menjadi pemimpin di dunia, dan kita harus bermanfaat bagi manusia yang lain. Gitu ya. Jadi di sini kalau masing-masing, katakan misalkan yang sensing nih, sensing itu kan apa? Uang ya, duit ya. Kalau sensing itu kan harta. Ya. Jadi keinginannya pengen punya harta banyak. Tapi pada saat punya harta banyak harus punya cita-cita bahwa dengan harta tersebut saya akan bersedekah sebanyak-banyaknya untuk memberikan manfaat pada yang lain. Ya. Kemudian misalnya yang intuiting, yang punya kreasi, saya ingin mengkreasikan sesuatu, terserah di bidang apapun ya. Kemudian kreasinya bukan hanya sekedar membuat saya senang, tapi apa? Kreasi saya harus bisa bermanfaat bagi orang lain. Ya. Jadi kita harus punya cita-cita bahwa kita harus bermanfaat bagi orang lain. Nah, caranya seperti apa? Caranya cuma apa? Sebagai pelajar belajar dan belajar ya. Jadi caranya hanya seperti itu. Karena kita sebagai muslim kita harus punya bahwa kita harus menjadikan Islam itu sebagai bisa menguasai peradaban dunia gitu. Jadi ya kita nggak boleh kemudian Islam ini. Sekarang apakah memang kita sudah melihat Islam itu sudah menguasai dunia? Sekarang kalau kita lihat bersama begitu ya. Kita masih menjadi, kalaupun kita di Indonesia saja, misalnya kita dari sisi merdeka, kita merdeka tidak dijajah, tapi secara ekonomi apakah kita merdeka? Coba kalian lihat, samyang aja itu produk impor loh, didatangkan jauh-jauh dari Eropa, dicari-cari oleh masyarakat Indonesia, konsumen Indonesia. Padahal itu produk apa? Produknya produk Korea. Artinya kita tergantung sama Korea. Kalau kalian buka, sekarang pasti semua suka makan permen kan? Coba kalian baca di permen. Permen itu isinya apa coba? Di situ pasti akan ada gula ya permen ya, ada gula. Nah, ada gula. Nah, gula itu dari mana belinya? Produk permennya dibikin di Indonesia, tapi gulanya datang dari mana? Indonesia punya pabrik gula, tapi pabrik gula Indonesia itu masih produksi sangat kecil dan kualitasnya kurang bagus. Oleh karena itu
Gula kita ada gula impor. Bagian besar gula yang ada di pasaran kita adalah impor dari Thailand. Bahkan kita pernah impor juga dari Brazil yang segitu jauh hanya untuk beli gula. Gitu ya. Di dalam situ ada bahan-bahan tambahan pangan. Banyaknya dari mana? Dari Cina. Ada flavor dari mana? Dari Eropa. Jadi yang kita makan permen itu isinya barang produk dari luar semua. Isinya sebetulnya. Gitu. Itu tantangan buat kita sendiri. Itu bagian dari kita nggak menguasai. Gitu ya. Belum lagi itu baru dari sisi pangan. Kita belum cerita. Dari sisi film. Film yang ada, yang kita sukai, film mana coba? Dari sisi musik yang kita sukai film. Dari musik dari negeri mana? Jadi artinya, kita harus punya sama-sama semangat bahwa kita adalah manusia yang diciptakan sebaik-baiknya makhluk oleh Allah itu untuk menjadi khalifah. Yang harus menjadi punya manfaat yang sebaik-baiknya bagi orang lain. Jadi jangan pernah hanya memikirkan diri sendiri. Nah, jadi itulah yang harus kita camkan bersama-sama. Oleh karena itu ini sedikit tips dan triks ya yang harus dilakukan ya untuk bisa punya keahlian tadi. Pertama adalah kerjakan ibadah wajib dengan baik dan tambah ibadah sunnah. Jadi sebetulnya membiasakan, Allah itu membiasakan kita loh dengan memberikan perintah-perintah wajib, ibadah-ibadah wajib yang kita lakukan. Itu adalah bagian dari pembelajaran. Sholat 5 waktu. Pada saat kita selalu tepat waktu melakukan sholat dengan waktu, itu adalah bagian pendidikan Allah kepada manusia untuk menjadikan manusia itu menjadi orang yang tepat waktu, yang disiplin. Tepat waktu. Itu salah satu pembelajaran. Coba kita, kalau kita lakukan dengan baik, maka kita akan menjadi manusia yang akan sangat disiplin. Seperti halnya juga kita sholat subuh, bangun pagi. Itu adalah bentuk pembelajaran dari Allah bahwa manusia itu harus bangun pagi. Kenapa? Pada saat di pagi hari itulah, maka sel-sel otak kita itu sangat segar untuk menerima pelajaran. Kalau pernah mendengar ceritanya Pak Habibie, itu bagaimana Pak Habibie itu selalu bangun untuk belajar, tahajud dulu, kemudian belajar di waktu malam. Ya, di waktu subuh yang menjelang subuh. Karena di waktu-waktu itulah otak kita mudah menyerap ilmu. Itu bagian pembelajaran. Jadi kalau kita sudah biasa dengan yang wajib 5 waktu, kita tambah dengan yang sunnah tadi. Dengan kita tahajud, artinya kita akan bangun lebih pagi lagi. Pada saat kita bangun lebih pagi, kita sholat. Setelah kita sholat, kita mengulang sedikit pelajaran. Itu akan lebih mudah masuk ke otak kita. Nah, itu bagian, sebetulnya itu sesuatu yang sudah disiapkan oleh Allah untuk mendidik manusia. Kita lihat ya, jangan kita lihat kalau ke Korea. Waktu saya ke Korea ya, Ibu ke Korea, cerita ngobrol sama orang sana. Mereka menceritakan bagaimana banyak orang Korea itu, anak-anaknya itu stres karena memang di sana beban sekolah sangat tinggi, bahkan mereka harus sekolah itu sampai malam. Ya, di sini enggak kan, di Sia enggak ada kayak begitu kan? Ya enggak harus sampai seperti itu. Tapi dengan kita melakukan tadi, kita tidur tidak terlalu malam, bangun lebih pagi, itu sebetulnya membentuk kita tidak harus juga seperti orang Korea itu, tapi kita kemudian bisa mendapatkan 2 hal. Satu sisi kita mendapatkan nilai ibadah di hadapan Allah. Satu sisi lagi kita bisa memanfaatkan tadi untuk membentuk karakter kita, membentuk kebiasaan baik kita, sehingga itu akan menghasilkan kita menjadi menuju tadi, mempunyai keahlian-keahlian tertentu yang menjadi impian kalian masing-masing. Contoh lain misalnya adalah puasa. Puasa itu kan adalah, mungkin sering dengar ya, kalau dari Allah sendiri itu disebutkan bahwa puasa adalah untukku, gitu kata Allah ya. Karena puasa itu nggak bisa dilihat orang, kita bisa sembarangan, kita bisa kapan saja masuk ruangan tertutup, kita makan, kita minum tanpa ada orang yang tahu, hanya Allah yang tahu. Nah, disitulah adalah pendidikan buat kita juga, bahwa kita adalah menjadi manusia yang berintegritas, manusia yang bisa dipercaya. Karena integritas itu penting, itu bagian dari juga soft skill. Integritas itu artinya kalau kita mengatakan sesuatu, kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Jadi apa yang kita kerjakan itu harus sama dengan apa yang kita katakan. Kita katakan sesuatu, kita kerjakan itu. Kalau integritas kita sudah teruji, maka kita berhubungan dengan siapapun, itu kita akan mendapatkan kepercayaan. Kalau kita bicara bisnis, orang yang punya integritas tinggi, orang masih harus dites atau diperiksa macam-macam. Oh ya, saya percaya Anda, saya akan mengambil Anda untuk melakukan proyek saya. Kenapa? Karena integritasnya tadi. Nah, itu bagian dari yang dengan melakukan ibadah-ibadah wajib ataupun sunnah, itu akan menempa diri kita untuk punya karakter-karakter seperti itu.
Jadi tolong sama-sama dari muda biasakan melakukan itu karena kita akan dapatkan dunia dan akhirat. Karena apa? Kalau kita mencari ridho Allah, kita mencari akhirat, maka dunia akan ikut. Ya, jadi itu kita lakukan terus ya. Jadi jangan bangun pagi harus terus gitu ya. Subuh harus kalau bisa lebih pagi lagi, itu kita lakukan terus karena itu akan membuat mengasah diri kita. Kemudian adalah ikro dengan cara apapun, keadaan apapun, dengan siapapun. Nah, kalau ikro itu kan bacalah ya, tapi kan sebetulnya artinya tidak secara harfiah sekedar membaca, tapi sebetulnya mencari menggali pengetahuan. Ya. Kalau sekarang pengetahuan bisa dapat di mana-mana. Kalian banyaklah belajar begitu untuk membaca ya, artinya membaca buku, biasakan. Itu dengan kita membaca buku kita akan mendapatkan ilmu. Sekarang banyak, mungkin zamannya bukan zaman seperti ibu lagi yang buku bentuknya buku ya, tapi sekarang sudah banyak e-book. Silahkan boleh melalui e-book ya, atau melalui cara-cara lain yang sekarang sudah zamannya begitu ya. Tapi dengan apapun ya, kita belajar melalui apapun dengan siapapun. Jadi setiap yang kita lakukan kita bisa ambil pelajaran. Contohnya misalnya yang kita lakukan yang jadi hobi biasanya anak-anak sekarang ya, nonton misalnya. Kita nonton film. Kita tidak hanya sekedar menikmati film itu, tapi harus kita lihat. Misalkan nonton apa coba ya? Jumanji misalnya. Kan hebat ya Jumanji itu ya. Triknya banyak sekali hebat. Justru di situ kita menjadi tertantang. Oh, gimana caranya ya orang kok bisa punya kemampuan bikin film sehebat itu? Itu yang justru mendorong kita bahwa oh ternyata itu tidak hanya sekedar menikmati cerita Jumanji itu. Atau sekarang yang banyak pasti pada suka kartun-kartun Jepang atau Korea, itu kan banyak sekarang ya. Nah, itu justru kita belajar dari situ ya. Oh, bagaimana sih orang bisa membuat satu film yang baik, yang menarik ya. Kalau katakan kartun, kalau memang minat dengan kartun, kemudian bagaimana sih bisa dengan cara seperti apa sih? Bagaimana mereka membuat itu? Itu yang kita pelajari begitu ya. Atau misalkan ada yang punya hobi dengerin musik BTS, misalkan tadi Pak Yusuf menyebut BTS, ya nggak dilarang kok, artinya kalau sekedar tahu begitu ya. Tapi tidak kemudian kita menjadi tergila-gila dengan BTS ya, balik lagi nggak boleh kan. Nah tapi dari BTS kita bisa pelajari bagaimana BTS bisa sukses, bagaimana sih orang Korea itu bisa menguasai dunia dengan musiknya. Mereka nggak sekedar tidur-tiduran, mereka bekerja keras untuk mendapatkan itu. Mereka berlatih dengan keras, melakukan promosi-promosi dengan sangat gencar. Mereka banyak berkorban waktunya, tidak mager. Jadi kalau kita mager, ya kita nggak santai-santai saja. Amerika sudah sampai ke bulan, sampai Rusia udah sampai ke planet, kita masih di sini. Ya, kita mager. Cina udah bikin vaksin, kita belum. Ya, jadi jangan sampai begitu ya. Kita harus punya semangat bahwa kita harus bisa mempelajari apapun ya, dan dari siapapun. Kita ketemu setiap orang, kita bisa pelajari. Kita bisa ambil manfaatnya. Jadi jangan sampai kita melakukan sesuatu tanpa bisa mengambil manfaat. Jadi apapun yang kita lakukan. Tadi ikro tadi itu harus kita lakukan dengan cara apapun begitu ya. Sehingga kita bisa mendapatkan pelajaran dalam setiap hal yang kita lakukan. Kemudian mulai dengan yang kecil tapi continue dilakukan. Jadi mulai dengan hal sifat kebiasaan-kebiasaan sederhana sehari-hari, tapi itu akan menempa diri kita ya. Ya seperti tadi bangun pagi, biasakan diri untuk membantu orang tua membiasakan kamar kita rapi sendiri sebagai contoh. Itu adalah bagian dari kita membentuk karakter kita. Itu juga bagian dari bentuk soft skills kita. Gimana kalau kemudian kita mengurus diri kita sendiri tidak bisa, kita harus mengurus orang banyak, mengurus orang lain, diberi tanggung jawab yang besar. Kalau tanggung jawab yang sederhana saja untuk kepentingan diri kita sendiri tidak bisa kita lakukan. Jadi kalau itu sudah dibiasakan, itu insya Allah akan menjadi bekal kita juga. Kalau dilakukan secara kontinu, secara terus-menerus, maka itu akan menjadi bagian yang akan membentuk diri kita juga. Kemudian misalkan contoh lain, biasakan untuk menawarkan pertolongan kepada orang. Hanya nggak cukup, itu bukan tugas saya, misalnya. Yang penting tugas saya selesai, teman saya yang lain belum selesai masih susah, biarin aja. Atau di rumah misalnya ada pembagian tugas. Oh ini bagian tugas saya, tugas itu tugas adik saya, tugas kakak saya misalnya. Kemudian merasa tidak perlu mengerjakan. Nah itu juga harus kita biasakan. Itu bagian sesuatu yang juga menjadi soft skill yang akan sangat berguna dalam kehidupan kita di masa depan nanti ya, karena itu menjadi sangat yang penting. Nah oleh karena itu dengan apa yang saya sudah Ibu sebutkan tadi, maka
Ibu ingin betul-betul meminta kepada kalian untuk mengikuti program sekolah dengan sungguh-sungguh, karena SIHA ini adalah sekolah yang spesial. Di sini kalian bisa mendapatkan hard skill sekaligus soft skill ya, karena selain mendapatkan pelajaran-pelajaran yang sifatnya teori begitu ya, ada matematika, ada IPA, ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan sebagainya, kalian juga mendapatkan pelajaran-pelajaran yang mengasah soft skill kalian. Seperti public speaking itu kan kalian ada pelajaran ya yang mengharuskan kita untuk bisa berbicara di depan orang lain. Kemudian ada tugas-tugas yang harus bekerja secara bersama, berkelompok, yang melatih kerjasama antar teman. Kemudian melatih kemandirian, misalkan seperti kelas 8 kemarin ke gua ya, melatih keberanian, kemandirian. Itu ikutilah dengan serius gitu ya. Karena dengan mengikuti program-program sekolah itu sudah sangat mendukung kalian untuk memiliki dasar-dasar untuk mempunyai hard skill dan soft skill yang baik. Kemudian yang paling penting juga adalah patuhi dan hormati orang tua selalu dan minta doa selalu. Masih ada yang ingat nggak dengan hadis ridho orang tua? Coba. Ayo, ada masih ingat nggak? Yang dulu Coba. di SD Ibnu Hajar biasanya. SD Ibnu Hajar, masa nggak ingat? Ya, Kalau nggak salah kelas 2 ya Pak Yusuf, kelas 3 itu yang hadis ridho orang tua. Coba siapa yang masih ingat? Silahkan. Siapa nih? Yang dari Ibnu Hajar. Yang masih fresh. Kelas 7 mungkin. Saki mungkin masih apa Saki? Coba. Saki coba. Ridho Allah gitu, yang ridho Allah itu. Atau ada lagi yang ilzamha. Iya boleh, yang itu atau juga. Lagi. Saki dibuka dulu mic-nya. Ridho Ya, ayo. ridho walidaini wa sakhatullahi fi sakhati walidaini. Alhamdulillah masih Ridho ingat. Allah ada dalam ridho ibu bapak dan murka Allah ada dalam murka ibu bapak. Alhamdulillah, mantap. Jadi itu ya, harus ingat loh hadis itu terus ya. Ya, jadi nggak boleh lupa tuh hadis ya, bahwa ridho Allah itu ada pada ridho orang tua, murka Allah ada pada murka orang tua. Jadi terus patuhi dan hormati orang tua dan minta doa selalu, karena doa yang paling makbul adalah doa orang tua bagi anaknya. Itu harus ingat terus. Dan yang tidak kalah penting juga adalah guru, karena guru adalah wakil orang tua di sekolah. Ya, jadi kan sudah diajar ya waktu kalau masuk di Ibnu Hajar, itu yang pertama adalah adab ya Pak Yusuf ya. Salah satu itu kan adab, mematuhi dan menghormati guru. Jadi nggak boleh tidak hormat dan tidak patuh pada guru. Nah, ini adalah tips dan trik bagaimana kalian bisa melatih diri untuk memiliki dasar-dasar sehingga nanti di masa depan nanti kalian akan memiliki hard skill dan soft skill yang baik sehingga menjadi seorang yang ahli di bidang apapun. Ya, tidak ada satu bidang pun yang jelek. Semua itu bidang baik selama itu memberikan manfaat bagi manusia yang lain. Memberikan manfaat bagi orang lain. Tidak ada bidang yang tidak baik. Jadi semua bidang itu baik. Nah, jadi yang terakhir sebagai penutup, ini the most important things ya dari semua yang Ibu sampaikan tadi. Hal yang paling penting adalah start from yourself, by yourself. Mulai dari diri kalian sendiri, oleh kalian sendiri. Tidak ada gunanya orang tua ngomel tiap hari. Tidak ada gunanya guru tiap hari kasih reminder kalau tidak ada keinginan dari diri sendiri. Ya, ini ada beberapa quotes ya. If you change nothing, nothing will change. Kalau kalian tidak berubah, maunya mager aja gitu ya, nggak mau berubah, maka nggak akan ada yang berubah begitu ya. Nah ini kemudian it starts with you. Jadi haruslah kita mulai dari diri kita sendiri. Everything start from yourself. Apapun kalau kita mau maju, semua itu balik lagi kepada diri kita sendiri. Jadi saya harap, Ibu harap, insya Allah ya, kita punya Allah kasih kesempatan. Mungkin 15 tahun lagi kalian reuni. Itu kalian sudah menjadi orang-orang hebat, sudah menjadi orang-orang yang punya keahlian di bidang masing-masing. Nah, oleh karena itu sebagai penutup, tolong dibuka semua audionya. Ibu ingin ngajak kalian sama-sama. Audionya tolong dibuka semua, di unmute. Oke, kita berdoa sama-sama ya. Tolong coba diikuti sama-sama. Coba di unmute dulu, kita sama-sama bertekad ya. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berikanlah hamba kekuatan untuk. Sudah ada suaranya belum ya? Ada. Ya. Kita
Kita mulai ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Allah, ya, berikanlah hamba berikanlah hamba ketetapan dalam niat dalam niat dan kemudahan dalam usaha dan dalam usaha untuk menjadi manusia yang berguna untuk menjadi manusia yang berguna dan bermanfaat bagi orang lain dan bermanfaat bagi orang lain dalam ridho Allah dan ridho Rasulullah. ridho Rasulullah. Amin ya robbal alamin. Ya, jadi sama-sama ya. Kita sudah bertekad ya. Makanya saya bilang, Ibu bilang insya Allah 15 tahun lagi mudah-mudahan kita punya kesempatan untuk reuni. Semua harus menjadi orang yang hebat di bidang apapun dan Ibu yakin semua kalian bisa. Oke, sebagai penutup, Ibu minta tolong ya. Tolong follow ini sosmednya LPPOM ya, supaya makin kenal dengan halal, kemudian juga makin bisa mensosialisasikan pengetahuan tentang halal. Jadi kita LPPOM punya Facebook. Kalau Facebook di anak-anak ya kayaknya nggak ketop ya, ini untuk orang tua ini. Ada YouTube, kemudian ada Instagram. Ya tolong di follow ya. Kemudian juga ikut menyebarkan pengetahuan-pengetahuan tentang halal. Baik, terima kasih atas perhatiannya hari ini dan juga terima kasih atas undangan yang sangat menyenangkan untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua. Saya Ibu tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan kepada Pak Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bu Muti, Masya Allah ya. Anak-anak sekalian, pemaparan ini luar biasa dari seorang ibu rumah tangga yang sekaligus ibu, sekaligus direktur ya, Masya Allah. Ini pengalamannya saya pasti sangat semangat sekali anak-anak sekalian ya. Pak Yusuf percaya dan yakin sebenarnya masih banyak hal-hal yang mau dibagikan sama Ibu Muti gitu ya. Tapi berhubung waktu juga kan ya, berhubung waktu yang mungkin terbatas gitu kan. Nanti insya Allah akan ada kelas inspirasi berikut-berikutnya ya, yang mungkin kita nggak tahu siapa pembicaranya. Nah, nanti Pak Yusuf akan forwardkan lewat Google Form. Nah, anak sekalian, perlu kalian ketahui juga bahwa seorang direktur pasti sibuk gitu kan. Nah, tapi luar biasa, Bu Muti ini masih menyempatkan diri untuk kita semuanya. Oleh karena itu kita ucapkan sekali lagi terima kasih banyak Bu Muti, jazakumullah khair. Mudah-mudahan Allah membalas dari yang dapat siapa Pak? Yang dapat ini? Oh siap, itu pertama saya Bu, yang kedua saya. Oh ya, yang kedua Bu Novi. Ini nggak kelihatan ya, kelihatan. Kita umumkan nanti, itu bagus banget tuh gambarnya. Tapi sebelum itu mungkin ada yang mau bertanya dulu nggak nih? Ya, mumpung ada waktu masih silakan. Masih ada waktu nih, insya Allah 4 menit lagi deh. Masih ada waktu ya Bu Muti ya? Ya boleh boleh. Masih ada, mau ada rapat kan? Itu luar biasa, Pak Yusuf juga nggak nyangka ternyata LPPM itu sampai seluruh dunia. Itu Pak Yusuf baru tahu sekarang. Aduh, ketinggalan zaman banget ya. Aduh, luar biasa ternyata. Iya. Yuk, ada jadi yang auditnya seluruh dunia, kantor cabangnya kita punya di Cina, di Korea, kemudian di Taiwan. Wih. India punya, sekarang kita baru buka lagi di India. Masya Allah. Nah, ini ada chat nih Bu nih. Dari Kahfi kelas 7A. Bu, buku apa yang direkomendasikan Ibu? Buku apa? Buku apa nih? Buku apa ya? Berkaitan tentang apa gitu ya? Berkaitan, rekomendasinya berkaitan dengan apa ya? Kalau dengan Ibu sebetulnya merekomendasikan semua itu untuk banyak membaca buku tentang tokoh-tokoh. Ya, itu karena dari tokoh itu kita bisa belajar banyak hal. Terutama tentunya dari Rasulullah itu utama ya, kita belajar tahu itu terutama muda Rasulullah, kemudian para sahabat ya, keluarga Rasulullah itu kan kita itu terutama. Nah, kemudian setelah itu ya tokoh-tokoh lain gitu ya. Karena kita punya juga tokoh-tokoh Islam yang sering kita nggak kenal ya. Ya dulu tuh bagus tuh di Ibnu Hajar menamakan kelasnya itu ya, ada apa ya, kelas-kelas dulu Al-Kindi ada betul. Ya kan? Betul, kemudian Al-Jazari ya dulu tuh ada, itu kan ahli-ahli Islam yang kita sendiri sudah nggak tahu gitu ya. Padahal kimia itu kan datangnya dari orang Islam, matematika, aritmetika itu kan aljabar itu dari Islam juga. Nah itu kita nggak tahu itu. Jadi kita tahu belajar tentang pengetahuan tersebut, jadi ahli-ahli Islam dan termasuk juga yang lain, nggak ada masalah. Kita belajar tentang Mahatma Gandhi misalnya.
kenapa sih bisa orang Hindu ya bisa begitu terkenalnya itu pasti ada yang kita pelajari. Kemudian pada saat kita belajar tentang sejarah, nah itu yang Ibu ingin pesankan juga, belajar sejarah itu jangan mikir berat dulu, oh itu ngapalin tahun sama nama ya Bu Novi ya. Padahal kita kan belajar di situ justru banyak hal yang kita bisa pelajari, bagaimana Bung Tomo itu bisa memimpin Surabaya sehingga terjadilah 10 November itu kan kita pelajari itu. Kemudian kita belajar Bandung Lautan Api, bagaimana Muhammad Toha dan teman-teman bisa menggerakkan sehingga kemudian terjadilah kejadian Bandung Lautan Api. Itu yang semangat itu harus kita pelajari. Nah, itu jadi tantangan nih Pak Yusuf ya, supaya sejarah itu bukan suatu pelajaran yang menyeramkan, jadi beban begitu. Tapi nah itu kan ini Kahfi seru kok Bu ngapalin kalau ngapalin sejarah perang. Iya, jadi itu dinikmati. Nah itu kalau sudah bisa menikmati itu yang jadi belajarlah dari banyak tokoh ya kan dan juga dengan belajar dari banyak tokoh dengan background yang keahlian yang berbeda-beda. Itu juga menjadi inspirasi, kita jadi pengen jadi apa sih gitu ya. Kita belajar kan itu masing-masing bidang itu ada orang hebatnya ya yang kemudian membuat kemudian kita bisa cari ya tentang caranya bagaimana sih, misalkan orang yang suka IT misalkan gitu. Mark Zuckerberg itu kayak apa sih begitu kan, yang punya Facebook sekarang, WhatsApp pun sampai diambil juga. Itu kan kita belajar di situnya, jangan sekedar menikmati WhatsApp-nya, menikmati Facebook-nya, tapi kita belajar orang yang bikin itu awalnya gimana, itu dari kecil dari kampus gitu kan. Ternyata bisa menguasai dunia dengan jutaan miliaran dolar harganya sekarang gitu kan. Bagaimana bisa seperti itu gitu kan. Itu contoh aja ya. Atau mungkin ada bidang-bidang lain yang kemudian sehingga kita mungkin ada yang belum ketemu tuh bintang terangnya ya Pak Yusuf, pengen apa sih sebetulnya. Nah, itu bagian dari yang kita bisa belajar dengan mengetahui itu, kemudian kita bisa kemudian tertarik dan oh ya saya ternyata tertarik ini, saya pelajari, oh ternyata oh ya cocok ya. Misalnya gue banget ya ternyata gitu ya. Jadi itu yang kemudian ingin didalami. Itu kan kita bisa dapatkan dari seperti itu. Ya. Keren tuh. Jadi anak-anak sekalian, baca buku, salah satunya baca buku tentang tokoh-tokoh ya Bu ya. Nah ini penting. Dan memang kalau saya perhatikan dunia pendidikan Indonesia saat ini seperti kehilangan tokoh. Kehilangan tokoh gitu ya. Kayaknya ada panutan gitu ya. Jadi susah gitu ya. Dan padahal salah satu yang cara menggerakkan kita biasanya adalah karena tokoh, karena ketokohan. Nah ini jadi nanti mungkin bisa buat inspirasi buat Pak Yusuf nih buat kegiatan nanti kan. Gimana caranya kita bisa menokohkan ya. Baik, itu Kahfi itu ya. Ada lagi yang pertanyaan nih, satu lagi deh. Ini udah lewat dari waktu nih. Sudah lewat bonus boleh bonus kalau masih ada yang pengen nanya. Bonus tuh, Masya Allah tuh ya. Ada nggak nih? Danis mungkin mau bertanya? Danis kayaknya itu ya. Tidak Pak. Oh tidak. Bukan. Baik. Nah berarti kita umumkan dulu pemenang hadiah tumbler ya berlogo MUI. Ini tidak ada skenario sebelumnya Bu ya. Ini Pak Yusuf harus sampaikan aja ya karena memang tidak ada obrolan sebelumnya terkait tumbler gitu ya Bu. Jadi kita masih banyak nih sama kejutan ya. Yang pertama adalah Kahfi dari kelas 7. Mantap. Yang kedua adalah ini nggak ada hubungan sama nepotisme loh ya. Ini murni karena keaktifan. Zahra. Ya, gampang nih Zahra sih. Tadi kan jawab ya. Terus yang terakhir adalah yang tadi jawab tentang audit. Siapa itu? Tafira ya. Baik. Bentar, ini masuk lagi. Pak, kalau ada yang lain selain Zahra, ada nggak yang lain? Oh, selain Zahra. Selain Zahra. Oh, Zahra mah punya banyak Bu ya itunya Bu ya. Tadi selain yang lain ya jangan Zahra sama Pak Iza. Iko, bener nggak Bu Novi? Karena yang paling tadi yang baca tuh. Apa? Baca hadis. Oh, yang baca hadis. Ya. Yang baca hadis, ya. Syaki ya, tadi baca hadis ya, Syaki ya. Jadi 3 orang yang akan mendapatkan tumbler ya. Satu adalah Kahfi, kemudian yang kedua adalah Vira, dan yang ketiga adalah Saki. Wih, mantap. Selamat ya. Silakan diambil hadiahnya di rumah Zahra. Nanti dikirim ke sekolah aja kali Pak. Ya. Siap. Bercanda ya anak-anakku sekalian ya. Bentar ya. Nah, udah. Feedback terus tadi punya Pak Yusuf. Baik, anak sekalian terima kasih banyak dan kepada Bu Muti terima kasih banyak atas kehadirannya, atas informasinya pada pagi hari ini luar biasa. Sesuatu yang tidak kita sangka-sangka ya.
terus dapat rezeki juga kan, dapat tumbler loh. Alhamdulillah banyak sekali. Dan anak sekalian, insya Allah nanti setelah ini kita akan ada Google Form. Kemarin kok nggak ada Google Form-nya Pak? Sengaja Pak Yusuf tahan gitu ya. Karena biar sekalian apa yang insya Allah nggak ada pertanyaan yang aneh-aneh gitu ya. Dan anak sekalian, salah satu kesimpulan yang perlu kita ambil adalah belajar agar kita jadi ahlinya ya. Dan ingat, belajar bukan hanya sekedar dapat nilai ya, bukan hanya sekedar dapat KKM, karena yang paling penting adalah apa yang kalian pahami lalu kalian amalkan dan itu bermanfaat buat kalian baik dunia dan akhirat. Jadi bagi yang belajar, ingat niatnya dilurusin lagi itu ya. Nanti juga ada yang ini Bu, insya Allah akan ada yang ikut ke Olimpiade ya. Kalau nggak salah Fatia sama siapa ya, sama Vira dan yang lain juga gitu ya. Nanti ikut Olimpiade, niatnya bukan untuk hanya sekedar dapat juara, tapi luruskan niatnya supaya dapat ilmunya, manfaat dunia akhirat. Insya Allah nggak dapat medalinya, tapi insya Allah akan ada mendapat medali-medali yang lain yang lebih baik. Gitu ya, itu yang perlu kita jadikan luruskannya. Sekali lagi terima kasih pada Bu Muti, jazakumullah khair, dan anak sekalian atas kehadirannya. Dan insya Allah ini menjadi penutup kegiatan kita di akhir tahun kita di semester 2. Insya Allah setelah ini guru-gurunya persiapan buat rapot lagi. Gitu ya. Yang kedua, insya Allah juga mohon doanya dari Bu Muti dan anak sekalian. Ibnu Hajar akan diakreditasi insya Allah di bulan Juli. Mohon doanya, semoga sukses ya Iko ya. Iko ya. Amin ya, mudah-mudahan. Kita tutup yuk pertemuan kita pada pagi hari ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Yuk kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih Pak Yusuf, Bu Novi, anak-anak pamit ya. Assalamualaikum. Salam. Kita end meeting for all ya. Siap.